Gila sih. Karena bokap gue sangat menjagain gue pada saat itu. Tapi to be honest man, fun fact gue tuh pengen. Gue dari jazz nih. Oh, jazz. Terus ke metal gitu. Gue sama Mas Indra bikin ILP gitu dengerin ya karena itu tuh kena ke gue jadi anjing mau apa lo wah jadi gitu ya. Jadi anjing gitu ya? Iya. Gue baru denger Death Squad tuh ya pas gue masuk Death Squad men. Pemain bassnya ini aja tuh main dangdut aja gitu. Anjay. Pemain bassnya kayak patung sawah gitu-gitu men. Wah. Sangar men. Lu ingat gak sih perkataan yang paling lucu atau yang paling lu gemes banget? Wah ada men. Jadi gue nyoba gondrongin rambut nih. Sebenarnya ini yang bikin gue potong rambut emang. Ngehe kalian tuh ya. Megadeth or Metallica? Anjing. Anjing. Berani Podcast, berani mengungkap semuanya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue di sini, host favorit Cakrabarani, dan tentunya dalam acara Berani Podcast, berani mengungkap fakta dan berani semuanya deh. Oke, sekarang seperti biasa kita kedatangan bintang tamu, dan bintang tamu ini, wow, eksklusif banget nih guys. Dia itu tuh jarang banget nongolnya tuh sekali-kali langsung di layar lebar, langsung di panggung besar. Wow, kita sambut one and only Sadu Rasidi. Halo teman-teman semua, thank you men, undang men. Gila lo, layar tancap ya. Waduh, gila nih. Lebar, anjir. Akhirnya setelah berapa purnama ya kita undang? Berapa udah? 800 tahun kayaknya gitu. Iya, ya. soalnya dia lagi syuting film laga. Iya, banyak yang bilang soalnya dia mirip Iko Uwais. Aduh, bener-bener deh. Banyak banget men yang bilang gue kayak Iko Uwais. Kok bisa sih? Gue juga gak ngerti. Pernah ada kejadian waktu di airport. Uh-uh. Ya pada saat itu gue lagi seneng-senengnya besarkan badan kan. Baru mau naik pesawat tuh punggung gue ditepok dari belakang. Mas Iko, saya mau foto gitu. Wih, Gue kan, wis, apa nih? Saya bukan Iko Uwais, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, loh nggak mungkin. Wah, nggak mungkin. terus yang maksa banget ya, oh enggak. Iya, aduh gila sih, banyak banget men. Aduh, selain Iko Uwais? Gue dimiripin sama, nah itu tuh gitaris yang hijau tuh. Ah oke, itulah yang pakai Ibanez. Iya, yang pakai Ibanez. Terus gue gue dibilang mirip ini Ajis 2000 men. Wah. Sama Aldi Taher men. Wah, ini sih gila. Iya, kemarin gue liat postingan lu men. Aduh. Gue lagi tanggal 1 banget tuh, lagi slow motion. Tanggal 1 tahun baru gue liat postingan Sadu. Wah, ini apa sih gila. Iya enggak men, sebenarnya gue di Aldi Taher tuh udah lama gitu loh. Wah, mirip Aldi Taher gitu ya. Terus gue kadang-kadang emang suka iseng aja gitu gue. Kadang-kadang fake account. Ya udahlah gue diemin gitu kan. Kebanyakan emang kadang-kadang gitu fake account. Oke. Nah, terus ini gue, wah muncul lagi nih Aldi Taher gitu kan. Gue klik, set, des, oh akun asli. Tapi dia nggak follow gue. Anjay. Nah, berarti kan ada perencana tuh dia tuh. Bahwa dia masuk akun gue emang cuma pengen ngomong mirip Aldi Taher gitu kan. Antik gitu. Ya udahlah gue ada reverb-nya. Udah habis itu ya gue ini aja gue cek, gue klik ya maksudnya musisi dan dia berkarya juga gitu loh. Maksudnya artinya gue pikir sebenarnya ya gondok juga sih gue. Ada gondoknya lah gitu selama setahun setengah. Aldi Taher mungkin dia yang beruntung. Setahun setengah dibilangin Aldi Taher, tapi meledaknya sama orang ini nih. Tapi gue malah berterima kasih sama dia gitu. Jadi dia jadi saluran emosi gue sebenarnya.
Lu bilang apa? Apa? Langsung lu posting aja. Langsung gue posting aja, iseng aja gitu, gue posting gitu. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya akhirnya gue juga diam-diaman dan aman lah gitu. Oke. Aman. Disclaimer lah ya. Disclaimer bro. Disclaimer. Tapi abis itu dia follow gue, lumayan lah dapat 1 follower. Enggak, masalahnya dia nggak follow lu ya. Ya itu antik, dia nggak follow gue gitu. Dia biasanya yang bilang gue mirip ini, oh emang followers gue gitu. Oke. Terus gimana sekarang ini apa bro? Kesibukan lu? Kesibukan gua sekarang ya sama Dead Squad sih, yang emang lagi sibuk, bener-bener sibuk gitu. Sama Om Dewa Bujana masih belum ada. Mata Ketiga Februari ini Nah, mau Mata main. Ketiga ya? Itu Mata Ketiga band baru, proyekan baru, atau udah lama tapi bagaimana lagi? Ini lucu men, ini kan lu ingin menguak fakta nih kan. Yoi. Ini bahaya nih. Berani mengungkap fakta. Berani mengungkap fakta, jadi akhirnya hal-hal yang di luar nalar juga pasti nggak apa-apa ya gue bahas ya. Nggak apa-apa. Gue ketemu Erik, almarhum vokalis gue ini, karena pada saat itu gue di Lalah ada yang ngerjain secara tidak terlihat gitu loh. Oke. Erik, almarhum Erik ini dia memang penyembuh. Nah terus ketemu sama Roni Rubah di Selatan. Roni ini punya band namanya Rubah di Selatan. Rubah di Selatan. Ketemulah gue tuh. Roni juga budenya berobat sama Erik, gue berobat sama Erik. Di situ tiba-tiba ngobrolin musik. Ngobrolin musik, gue udah beres, budenya Roni udah beres, udah sembuh. Akhirnya ya udah coba bikin sesuatu lah, pada saat itu kan COVID nggak ngapa-ngapain men. Nah, bikin band habis itu. Oke. Tapi mengangkat tema spiritual. Nah ini Jadi, cikal bakalnya Mata Ketiga. Mata Ketiga. Jadi memang materi dan segala macamnya itu kita ngeliat Erik gitu. Kita ngeliat Erik, sosok yang tiap hari dia nyembuhin orang, nggak dibayar. Memang ibadahnya. Cuman ya ternyata kita cuman dikasih waktu 2,5 tahun aja buat ketemu gitu. Belum, udah mau tour pada saat itu. udah mau tour. Album? Belum, kita masih punya 6 single. Single. Baru punya 6 single. Nah waktu itu memang karena Roni anak etnomusikologi, terus juga kita punya keresahan yang sama tentang musik di Indonesia gitu ya, terutama musik tradisional, budaya segala macam, coba kita combine. Jadi spiritual, tradisional gitu, kita coba bikin sesuatu lah. Oke. Mengangkat 2 tema itu gitu, Cak. Nah, dan gue kan juga lumayan ngikutin ya waktu lu tuh karir lu tuh waktu di sebelum The Squad, IRP Project. Oh, Mas Indra Lesmana? Mas Indra Lesmana Indra Project. Lesmana Project. Nah itu gimana ceritanya? Wah itu seru banget. Jadi gue sama Om Indra tuh udah kayak apa ya? Om Indra sama ada Dennis pemain saxophone tuh kita udah kayak bener-bener yang super duper lengket, super duper seru banget. Kita tinggal di rumahnya dia di Bali, maksudnya kemana-mana tuh bareng men. Makan es krim bareng, ke laut bareng, ngapain pokoknya semua bareng gitu. Oke. Akhirnya bermusik juga ya, akhirnya kita sama Mas Indra bikin apa, kita selalu sama dia gitulah. Akhirnya bermusik sampai pada akhirnya ya kita lagi santai di belakang di rumahnya Mas Indra, enak banget ada kolam renangnya gitu. Tiba-tiba aja bikin rock gitu. Waktu itu lagi ngebahas progresif di Indonesia gimana ya gitu. Oke. Oh berarti klubnya tuh sebenarnya di musik jazz ya? Iya, beliau ya. Gue pertama kali main sama Om Indra tuh Tribute to Cikorea. Tribute to Cikorea tuh 2014, inget gue. Oh ya? 2014. 2014, habis itu manjang tuh gue sama Om Indra terus habis itu. Wow. Dan emang apa ya, bercandanya terus orangnya gitu ya, maksudnya nggak pelit ilmu, maksudnya emang apa ya, wah lu ngobrol sama duduk sama dia tuh ilmu aja. Ilmu aja. Dan dia nggak pelit masalahnya. Nggak pelit banget, maksudnya kalau udah ngobrol gitu berdua tuh orangnya asik super apa ya, super baik sih dia. Nah cuman waktu itu emang akhirnya kita bikin rock
terus audisi tuh kan gue yang kagak di audisi. Karena emang waktu itu kan tercetusnya ya di rumahnya Mas Indra gitu loh. Udah, habis itu audisi, kepilih tuh waktu itu Ray, Hatta, Togar, Karis. Udah, habis itu ya udah seru tuh bikin rekaman segala macem sampai COVID. Ini kita sempat manggung lumayan tuh, lumayan di Yogyakarta kita main. Jazz Traffic bisa ada metal progresif kan? Bisa ada ALP ya? Iya, bisa ada ALP tuh ya Mas Indra seorang sosok kan. Jadi artinya figurnya figurnya itu luar biasa gitu. Dan kenapa sih gue tuh sangat penasaran. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang mungkin nonton di channel ini, kenapa sih lu keluar dari ALP? Itu udah takdirnya, men. Berarti takdirnya yang bikin lu keluar ya? Takdirnya, men. Takdir, mana birnya? Wah, gila. Iya, jadi memang pada saat itu gue bikin Mata Ketiga. Abis itu gue invite Ray, invite Hatta, terus abis itu memang ya mungkin salah gue ya. Di situ mungkin salah gue, terus akhirnya gue mengundurkan diri dari ILP. Oh, justru lu mengundurkan diri? Iya, gue yang mengundurkan diri dari ILP. Akhirnya ya udah sampai pada akhirnya Ronald nih masuk jadi basisnya ILP gitu. Dan Ronald, men. Gila, men. Lu lihat kan di IG-nya. Ya emang dia sama ILP tuh emang pas, emang udah jodohnya gitu. Oke. Emang udah jodohnya. Jadi emang gua yang pada saat itu untuk back off dari ILP gitu. Oh, gitu. Artinya lu nggak ada Cekcok dalam sebuah wadah, gua rasa itu biasa. Jadi, apa ya namanya, berkeluarga ya? Iya sih. Misalnya kita mah bini ribut, men. Iya, misalnya kita gosok gigi kan, terus gigi. Kita suka keluarin odolnya dari tengah. Kan bini kan marah. Udah dari bawah, iya. Iya. Harusnya dari ujung dong. Iya nggak sih? Apalagi di band. Iya. Ya artinya apalagi di band, bener. Maksud gue kita berkeluarga ya pasti antik-antik ngelewatin gitu. Dan itu repetitif. Biasa kan, maksudnya hal kayak gitu akur, terkagak akur gitu. Tapi gue yakin sih di dalam hati kita tuh saling sayang sebenarnya. Saling sayang. Itu sebenarnya. Kangen mah kangen pasti. Kangen ya. Cuman kadang-kadang kita tuh supaya pengen attract gitu ya. Kadang-kadang manusia pengennya ribut dulu baru ada tracking. Oh iya. Sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya tinggal datang. Ya kan, tinggal ini udah beres. Ada nggak yang lu pengen ungkapin sih yang belum terungkap sama Om Indra? Apa ya? Yang jelas gue sayang banget sama dia. Oh iya? Iya. Karena lu udah dia, Mbak Hon, anak-anak ILP. gue ini maksudnya, gue pernah ada di masa awal-awal ILP gitu kan, maksudnya ngeliat lah. Bareng-barengnya gitu, seru-seruannya, ketemuan pertama kali di waktu itu gue masih tinggal di rumah tante gue tuh di Waru di Pangkalan Jati. Ya gitu, ketemu Karis pertama kali, ketemu Ray pertama kali, kenalan, terus wah seru naik motor, hujan-hujanan, rekaman, asik banget. Oke, tapi kan itu salah satu pemicunya nih, brother. Lu akhirnya karir lu melaju nih. Tiba-tiba kemudian lu masuk di Death Squad. Wah, ini juga ya gimana sih perasaan lu? Apa ya? Gue pernah dikasih tahu sama Om Stevi. Dia ngegambarin soal Isyan bahwa Isyan salah satu musisi yang bisa dia bilang out of the box karena beda. Dari musiknya yang dulu terus tiba-tiba begitu. Out of the box. Oke. Nah, gue dari jazz nih. Oh. Jazz. Terus ke metal gitu. Ke scene yang nggak pernah gue denger. Wow. Gue baru denger Death Squad tuh ya pas gue masuk Death Squad, men. Kayak ada shock terapi gak sih? Wow, kayak gini loh ternyata. Edan maksudnya ya gue dengerin metal yang gue tahu yang ada di MTV aja pada saat itu apa? Slipknot.
Korn. Udah. Iya. Udah kan? System of a Down paling. Ya maksudnya yang ada di MTV aja. Ya yang udah mainstream lah. Iya, dan itu gue juga nyebutnya rock gitu. Ya, iya. Gue nggak tahu metal gitu. Wah, gila sih. Karena bokap gue sangat ngejagain gue pada saat itu. Tapi to be honest man, fun fact, gue tuh pengen jadi rocker sebenarnya. Lu pengen? Men gak dibolehin. Wow. Tahun 2003 gue ketemu gitaris namanya Victor Ifak Dalam, anak Bogor. Dia ngedengerin gue Mr. Big. Wow. Di situ gue pertama kali suka sama Billy Sheehan, sesuka itu men. Justru lu suka Billy Sheehan? Oh gila men. Wah, ini banyak mungkin yang nggak tahu ya. Suka banget gue. Gue tuh dulu Friendster gue sadusihan men. Jelek banget anjing. Sebelum Facebook, Norak men asli. sebelum Facebook ada Friendster dan nama lu Friendster gue tuh Sadusehan. norak anjing kalau gue pikir. Tapi ya karena gue ngefans banget. Sampai gue tuh main Ragnarok, gue main Counter Strike segala macam tuh ya. Nickname gue Sheehan. Iya. Gila men. Ngefans itu gue dengerin Mr. Big banget gara-gara Iya Victor salah satu orang yang berjasa juga gitu sama karir musik gue. Artinya ya mungkin pada saat gue kecil gue denger rock juga gitu. Iya, denger rock juga. Pasti dapet lah inputan itu kan lebih ke jazz rock. Jazz rock. Yang bokap kasih ke gue kayak Weather Report, Return to Forever, Chicorea Electric Band, Wow. Uzep, maksudnya fusion lah. Fusion. Rock fusion gitu. Almarhum bokap ya. Almarhum bokap gua. Tapi, nah ini kejadian seru nih. Duit jajan gua tuh kan 1.000 men. Waktu gua SMP. 1.000 men, gila. Angkot aja gope gitu kan. Itu gua tabungin tuh. Karena gua pengen banget punya CD. VCD, VCD yang Victor punya. Wah. Yang Mr. Big. Gitaris lu tadi. Iya, Mr. Big Live San Francisco. Oh. Gue pengen banget punya itu men. Gila, gue tabung tuh. 7.500. Gue ke pasar anyar, gue beli tuh. 2 disc kan. 2 disc, gue tontonin. Tapi gue nontonnya setiap gak ada bokap. Jadi bokap misalnya ke James, apa dia lagi main di mana gitu. Oh, lu bandel. Gue nonton. Iya. Gue nonton tuh VCD. Zamannya masih CD player kan. Udah. Kalau dia pulang, wah, Langsung lu umpetin. Ngumpetin. Ketahuan. Ketahuan sama bokap. Ketahuan. Waduh. Patahin. Serius? Patahin. Wah, sampai segitunya, men. Dipatahin. Coba habis itu dia ada main lagi ke Jakarta, terus dia balik. Lu kalau mau dengerin pemain bass yang kemarin, Billy Sheehan, nih lu dengerin yang ini. Dikasih gue namanya Niacin. Niacin itu band rocknya band jazz rocknya Billy Sheehan, Dennis Chambers sama John Novello bertiga trio. Oh, sebelum Liquid Tension ya? Sebelum Liquid Tension. Oh. Enggak dong, bukan Liquid Tension, men. Liquid Tension kan si Gundul tuh. Gundul Pacul. Udah baca. Siapa? Tony Levin. Iya kan, Liquid Tension Experiment kan? Tony Kevin. Ini basisnya Tony Levin. Basisnya siapa tadi? Liquid Tension. John Petrucci. Nah, basisnya bukan Billy Sheehan. Chapman Stick tuh. Oh iya. Yang Gundul. Bukan ya, bukan. Kalau Billy Sheehan dia Winner Dog. Tapi sekarang, iya. Ya itulah pokoknya bokap dulu sangat-sangat menjaga gua untuk terus ada di scenes Emang jazz gitu. Emang bedanya Niacin sama Mr. Big apa? Kan Billy Sheehan juga. Nah, nggak ada vokalnya. Oke. Oh, instrumen. Oke. Dan emang ya progresnya beda lah. Berarti gitu. almarhum bokap jaga banget tuh ya. Dia ngejagain gue banget untuk jadi pemain jazz. Dan lu sekarang main di Tapi di Indonesia gitu gue kadang-kadang kocak juga gitu loh. Kalau misalnya gue di Amerika, di Eropa gitu jadi pemain jazz, Iya sih. mungkin chance untuk lebih berkembang gitu, oke gitu. Lebih besar. Iya, cuman di Kalau sini, di sini wow. Jazz masih udah gitu gue bukan diarahin ke konservatorium atau gue bukan diarahin ke sekolah, tapi dia pengennya gue jadi musisi jazz yang berkembang dengan otodidak. Itu kan antik. Oke. Super antik men. Gitu ya. Jadi udah ibaratnya tuh kayak
di Islam gue nggak hafal Al-Quran, di jazz gue nggak hafal real book gitu. Jadi dua-duanya blee gitu. Iya. Nah itulah seorang Sadura sini. Ya kan antik kan. Gila sih, Ada gila. kitabnya lo jazz tuh. Real book itu. Real kan. book itu, Iya. benar. Real book. Giliran disuruh ngejam taunya itu aja 12 bar blues. Ya. 12 bar blues gitu. Begitu yang lain, oh mintanya agak susah gitu. So many star. Wah gue tuh yang mana lagi nih so many star. So Many Aduh, Star. apalah. Tapi Wah, kata macem-macem. Iwan Sainloko, main jazz itu harus dipertanggungjawabnya. Setiap notnya. Iya nggak sih? Iya sih. Itu ibaratnya anjir, ibarat. Ibaratnya kalau dalam Al-Quran tuh setiap ayat itu, setiap huruf itu ada sirnya. Anjas. Enggak juga sih. Maksud gua ya kalau di jazz gua nggak tahu ya. Maksud gua tuh kan belajarnya karena sama bokap ya. Maksudnya gua bukan belajar yang di sekolah musik jazz gitu loh. Dan bokap juga bukan orang yang teori. Oke. Antik jadinya. Bukan teori ya. Bukan Berarti dia teori. langsung praktikal ya? Langsung praktikal. Jadi Oke. dia cuma ngajarin gua blues. Oh. Itu doang. Dia tuh, aduh, gue minta bass tuh umur 6 tahun. Gak dikasih sama dia. Gue disuruh main kendang dulu. Oh. Suruh main kendang Sunda, gue anjing. Kendang Disadar, Sunda. men. Oh gitu ya? Alasan dia tau gak apa? Biar ritme kamu kuat. Oh iya juga sih. Ada ritme di Nusantara yang kamu harus pegang. Wah itu yang bikin kuat. Nah itu yang gue, ini orang aneh tapi kadang-kadang ajarannya tuh, Bener. iya make sense gitu loh. Make sense. Oke. Dia mainin musik luar negeri, digedein di sini, tapi untuk anaknya dia ngingetin bahwa lu tetap harus tahu nih yang ini. Karena dulu di Indonesia. Lalu di sini. Oke. Umur 12 tahun gue baru dibeliin bass. Bass gitu. pertama gue Pangeran. bukan itu ya? Prince. Itu Pangeran. Yo dia di Gramedia men, gila. Gramedia Pangrango Plaza Bogor, buset. Paketan sama Silver Crest ampli. Senasib kita men. Iya. Tapi gua bukan yang merek merek Pangeran itu. Gua yang ini Skylark. Skylar. Tapi sama. Ah gila men. Jualnya di itu ada di Gramedia juga. Di Gramedia juga. Iya. Gramedia gawat sih. Nah udah waktu itu, oh tapi pada saat itu gue lupa. Gue masih belum yang paketan Silver Crest, jadi bokap cuma beli batangan doang tuh. Jadi kalau latihan tuh ditempel-tempel ke mana? Lemari, pintu gitu biar bunyinya agak kencengan gitu. Kan kayu tuh, ditempel. Getar ya. Pernah ada kejadian, ya ini saking disiplinnya beliau ya, almarhum. Ini rumah gua nih, depan rumah gua tuh lembah gitu, kali. Bass gua tuh dilempar men ke Kali. lembah itu. Untungnya nggak nyebur ke kali, cuman gara-gara tuh bass gua taruh di lantai. Oh. Jadi dia beliin gua bass, tapi dia nggak beliin gua soft case, kagak beliin gua stand bass gitu loh. Dia cuma taunya, nih bass, kalau lu mau sekolah, lu taruh di kasur lu tutupin sarung. Lu tidur tuh sama dia bilang. Jadi gua tidur sama bass gitu. Ya orang gila men. Asli, pagi-pagi nih, kan kita di rumah nyetrika sendiri ya. Kalau mau sekolah, besok mau nyetrika main bass, biasa duduk di bawah gitu sebelum sekolah. Lupa waktu men. Lupa waktu gua, kasihkan, lihat jam, wah jajan 1.000 kan, terus lari gua taruh bawah bassnya. Oh. Lupa gua. Sekolah pulang santai kan, pikiran gua udah bass doang tuh, main bass, pas sampai bass gua gak ada men. Pikiran gua, abang gue masuk siang ngumpetin nih, anjing nih dalam hati gua. Udah, terus mereka dateng kan, mereka baru belok tuh, woi, gua udah sujon tuh. Bass gua mana? Gua bilang, lempar deh sama bokap. Gua bilang, lu sih lu taruh lantai. Gua cari.
Sehari untungnya nggak nyebur ke kali sih maksudnya. Nyangkut di batu. Iya di tanah gitu, Di pohon tanah. singkong men. Oh alah. Untung nggak hujan aja tuh waktu itu. Nah, gue takut banget tuh. Begitu suara mobil dia, wah tuh gue takut banget men. Dia masuk tuh, gue udah tahu dia pasti langsung nyari gue. Sadu mana gitu. Bener men, Sadu mana. Abis gue. Waktu itu gue inget banget dia abis gue biasalah anak cowok ya. Dikamplengin gitu. Lu tuh, ini bas lu nih, dia bilang. Satu, lu baru dibeliin bas murah. Udah lu giniin. Terus kedua, Padahal pasnya pangeran ya. pangeran. Masa pangeran? Taruh di lantai kan. Nah, itu lu lihat kaki lu kan pakai sepatu tuh, dia bilang. Injek tai tuh kadang-kadang. Nah lu samain tuh bas lu sama tai, dia bilang. Terus aja lu kayak gitu. Wah, kesini men. Iya sih. Kesini men. Nyangkut. Waduh. Wah, nangis bawang gua. Minta maaf gua. Sejak itu tuh gua sama bas jadi open. Iya. Ya karena itu hidup kita. Menurut gitu dia ya, gitu. Men. Ya kayak Dewa Bujana kan ngelangkai gitar aja kan nggak boleh kan? Nggak mau dia. Dia keren Wow. sih. Sampai segitunya. Ya begitu dia ngedidik kita Menghargai. soal disiplin nih ya. Menghargai sesuatu barang segala macem gitu. Oke. Terus kalau menurut lu nih, kalau misalnya bokap andai aja beliau masih hidup dan dia menyaksikan lu main di band metal seperti The Squad gimana? Ada bete-nya pasti dia. Oh ya? Pasti ada bete-nya. Gue waktu gue sama Mas Indra bikin ILP gitu dengerin ya karena mungkin menurut dia good friend of mine juga Om Indra kan. Jadi dia bilang wah ini baru nih keren nih. Udah gitulah. Mata ketiga kan masih ada dia. Masih ada dia. Masih ada itu. Sadu musiknya menurun. Oh. Yoi, di bete. Bikin yang enggak jazzy gitu, yang enggak ini. Tapi dalam hati lu masih ada perasaan pengen jadi rockstar? Masih. Gue pengen jadi apa ya, maksudnya ngerasain. Cuman 3 chord. Yoi, yang maksudnya yang ngerock yang kayak Mr. Big gitu, yang wah gitu loh. Tapi dikabulin sih, artinya dari 2004 sekarang 2021 gitu, gue tiba-tiba ada di Dead Squad. Ya aura rock gitu ya. Artinya harus nunggu selama itu. Walaupun sedih juga ya, harusnya bokap gue lihat sih. Ngeliat ya. Harus, maksud gue dia pasti lihat, cuman kan pengennya tuh secara raga tuh dia ada lah gitu. Maksudnya wah nih Pak nih. Lu bisa lihat nih. ekspresinya beliau. Ayo mau dia bete mau enggak. Yang penting dia tahu gitu, karena kita nggak tahu hati sebenarnya kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Namanya orang tua men ngedidik. Iya sih. Kadang suka antik kan. Suka antik. Galak di depan kita tapi di belakang mewek. Iya sih. Suka gitu. Tapi kan itu yang membuat lu kayak sekarang. Iya itu. Walaupun ya alhamdulillah terjabah doa gue pengen jadi rocker, walaupun kagak gini juga rocknya. Cuman alhamdulillah. Mantep men. Nah, itu kan yang secara emosional ya. Dan sekarang kita bahas yang secara currently nih. Lu sekarang disibukkan dengan The Squad. Gimana sih rasanya main sama the best metal band in Indonesia? Lu tahu gak sampai Om Tepi berapa minggu lalu, apa berapa bulan lalu? Lu tahu kan akhirnya nih band segede apa gitu kan? Gue nggak pernah tahu men. Asli. Akhirnya kan gue baru ngulik tuh. Gue ngulik lagi. Di situ juga gue mulai, artinya apa ya? Gue berusaha untuk tidak membohongi diri gue untuk merubah gue seperti apa gitu ya, terutama di medsos. Gue kan tetap jadi Sadu apa adanya gitu, yang suka nge-meme, suka kadang-kadang postingan gue selengean gitu ya. Dan
Om Tepi tidak maksudnya dia nggak kayak yang lu harus gitu enggak gitu. Nggak mengintervensi. Nggak mengintervensi, tapi he's a good mentor sih buat gue. Maksudnya selama gue pertama kali masuk Death Squad segala macem, dia banyak ngasih gue input di metal tuh kayak gini. Gue diajarin, ininya power stand-nya Power stand itu kayak apa sih? Ya maksudnya berdiri yang gitu, kuda-kudanya. 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 Bang tuh pakai ini kalau pakai ini, pokoknya gitu sampai lah. segitunya ya? Itu. Oh pakai bahu ya? Iya. Oh jadi buat kalian yang pengen headbang, Pakai bahu. jangan pakai pantat ya? Jangan pakai pantat. Pakai bahu, men. Enggak, soalnya anak-anak skena tuh kadang kalau kita lagi manggung, mereka gue nggak ngerti lagi. Gayanya tuh udah kayak mau kungfu. Udah kayak Jet Li. Keren ya. Iya kan? Yoi. Ngapain ke circle pit kayak? Yoi. Tapi gila, men. Maksud gue energinya mereka, gila sih. Maksud gue pertama kali panggung gue di Death Squad yang ada penonton di Bandung tuh waktu itu. Acara Die Hard tuh. Die Hard. Pertama kali gue lihat, wah gila, men. Vibes-nya. Gila, energinya yang balik ke kita tuh, ya maksudnya gue lihat mata mereka yang di pertama yang barikade gitu, melotot sampai nunjuk gitu kan. Oh iya? Wah, kayak gitu. Maksudnya dia tuh, Iya, itu tuh kena ke gue jadi anjing, mau apa lo? Wah, jadi gitu. Ya. Jadi anjing, gitu ya? iya. Itu yang gue rasain sih di panggung tuh gue. Dan itu nggak ada di jazz? Gak ada, men. Oh iya? Gak ada. Gue pernah sih, maksudnya ada beberapa kasus gue main nge-jazz yang tiba-tiba penontonnya super seru ada. Gitu. Cuma kalau di metal kan gitu terus gitu. Oke. Ada yang tiba-tiba penontonnya yang gue waktu itu sama bokap almarhum tuh main waktu itu acara Green Tour paling pecah tuh penontonnya di di Semarang waktu itu. Oh ya? Itu anjing, itu penontonnya kayak penonton rock gini ya maksudnya. Padahal kita waktu itu main jazz gitu. Tapi penontonnya kayak penonton rock, men. Wow. Pada saat itu jadi yang wah yang kayak gitu. Yang teriak-teriak. Ya cuman jarang banget. Bisa kejadian kayak gitu. Dari 10 panggung paling cuma kehitung jari. Yang tiba-tiba seseru itu gitu penontonnya. Rata-rata bengong, terus habis itu beres lagu, beres solo, tepuk tangan gitu. Nah terus people reaction yang lu terima nih pas di Death Squad gimana sih? Wah, seru, men. Lika-liku laki-laki sebenarnya pembelajaran buat gua. Oke. Oh, jadi laki-laki tuh gini, jangan liku-liku maksudnya. Maksud gua netizen lu gawat banget, men. Oh iya? Pernah gak sih lu sampai gila nih, sampai gua nggak mau buka HP deh, gua nggak mau lihat deh. Sebenarnya itu masih terjadi sampai sekarang, nggak mau baca komen. Emang dia ngomong apa? Wah, antik-antik, men. Gue nih ya, awal masuk Death Squad di listening party lah. Oh iya iya. Ya gue main bass seperti gue biasanya gitu, nggak tahu ada headbang, nggak tahu ada. Emang udah dikasih tahu, cuman gue nggak tahu caranya kan. Sampai Nggak ngerti, gue main ya lurus aja gitu. Biasa aja. Baru disitulah netizen bermain tuh, men. Pemain bassnya ini aja tuh main dangdut aja gitu. Anjay. Pemain bassnya kayak patung sawah gitu-gitu, men. Wah. Sangar, men. Ya lu bayangin kalau nggak kuat-kuat laki-laki, men. Likunya banyak. Wah, ngeri, men, kalau baca postingannya. Bang, ini apa? Main bassnya itu aja jadi dokternya tuh. Masa pemain bass metal nggak gondrong? Gila, men. Ya zaman gua sama Widi tuh. Kena kita, men. Kena di mental. Wah, kena di mental, men, abis, men. Damage-nya edan. Gue udah bisa, nih. Tapi ya gitu lah, netizen tuh antik sih. Maksud gue kemarin bahas ini juga sih sama anak-anak. Ketika gue udah bisa headbang, gue udah mulai mencoba membiasakan metal entertain gitu ya, di atas panggung gitu ya. Entertain. Ya menurut gue ya, karena gue juga sampai detik ini belum, udah mulai dapet lah bangganya. Beng gitu udah. Tapi beberapa masih adjust. Karena ya Om Tepi main metal dari kapan, men? Gue setahun juga belum. Iya sih. Jadi masih adjusting gua.
ada sih yang support juga, semangat terus Bang Sadu gitu. Gue ya seneng lah disupport gitu ya. Sesuatu yang gue nggak biasa. Nah, gue udah bisa nih headbang. Nanti netizennya ngatain penonton nih. Waduh, penontonnya nggak headbang nih. Ya sekarang penonton pengen ngerekam HP nih. Masa mau di tempat moshpit, men? Ya kan dia pasti nyari tempat yang paling aman buat ngerekam supaya lu bisa nonton kan gitu. Bener. Ini udah dateng kagak. Ngejulit iya. Wifi numpang lagi. Lu ingat gak sih perkataan yang paling lucu atau yang paling lu gemes banget? Wah ada men. Jadi gue nyoba gondrongin rambut nih. Sebenarnya ini yang bikin gue potong rambut emang. Ngehe kalian tuh ya. Bener-bener deh. Gue disuruh gondrong. Gondrongnya lagi nanggung. Abis gue dikatain. Ya dikatanya apa? Rambutku kayak jamur merang men. Anjing. Itu sakit hati banget gue. Gila. Akhirnya nggak jadi. Jamur merang ya gue ngaca kan. Fuck men kayak jamur merang gue. Aduh. Bangsat. Gue potong akhirnya men. Tapi itu mungkin itu jeleknya gue gitu. Gue belum siap, belum kuat menerima hujatan itu gitu loh. Ya siapa yang siap sih sebenarnya kan? Kayak yang baru gitu kayak gue. Apalagi ya kayak misalnya gue nih, follower gue kan gak dikit. Yeah. Mungkin kalau misalnya follower gue 1.500.000 gitu, mungkin udah kayak nggak kebaca kali. Karena komennya kan banyak banget, ratusan. Ini komen puluhan nih mah kebaca sama gue. Iya sih. Kebaca men. Kebaca banget. Kalau komennya di YouTube mungkin masih nggak apa-apa lah. Komennya di IG gue men, jamur merang men. Wah gue udah yang anjing. Ya udahlah, gue coba potong dulu lah. Salah juga, pendek juga. Kata dokter kan. Jadi salah terus lah gue. Padahal kalau gue lihat hidup metalet. Padahal keren. Padahal Sadu mirip ini loh. Gitarisnya Polipi ya, Tim Hansen. Tim Hansen ya? Oh di ini ya, gondrongin lagi ya? Digondrongin lagi. Kayak Tim Hansen. Makanya banyak juga. Akhirnya kan gue karena gue, wah masa sih pemain metal gak ada yang pendek rambutnya? Iya akhirnya sih. gue cek men. Ternyata ada. Ada lu aja yang sok kegondrongan anjing. Anak arsitek nggak ada yang gondrong. Si vokalisnya Mesuga botak. Polaris, Iya ya? Lemar, nggak ada. Makanya gue bingung apa harus banget gondring sih. Gimana kalau pakai wig aja? Keren juga sih. Iya kan? Tapi yang afro gitu ya. Yoi lempar wig. Orang lempar pick kan, gue lempar wig men. Wih, ini keren. Nanti deh coba gue pakai wig deh buat kalian aja. Iya. Yang suka julid. Udah gitu gini men, rambut gue tuh mereka nggak ada yang. Hai guys, nggak semua orang tuh rambutnya lurus guys. Gue kasih tahu men sama lo. Iya. Gue nih membesar rambut gue, ikal, jadi susah. Ya jamur merang. Dia pikir gue kayak Mas Karis kali ya, kayak Om Tepi gitu yang kayak rambut Sansil. langsung lurus aja gitu. Kagak bro. Sama bulu ketek sama rambut gue. Jadi memang banyak suka dukanya ya. Tapi thank you, maksud gue netizen tuh membentuk gue gitu. Mereka juga membentuk mental gue, membentuk either ini sehat apa nggak sehat ya. Nggak ngerti juga gue, tapi ya ini sesuatu yang memang harus gue dapat aja di tahun ini. Oke. Menurut gue. Gue emang ya buat gue mungkin karma juga kali. Dulu gue suka ngejulitin orang juga kan. Kalau lagi nongkrong di Starbucks gitu ada orang yang pakai bajunya aneh dikit, gue temen ini kayak setan. Iya kan, ya udah karma gue mungkin kan kalau pikir-pikir ya udahlah gitu. Nah, sampai sekarang, sampai hari ini kira-kira lu pengen mempunyai project apa sih? Waduh, gila. Pencapaian lu apa sih? Gue sayang banget sama Mata Ketiga sebenarnya. Maksud gue, gue nggak besar di musik etnologi atau di tradisi ya. Tradisi. Tapi somehow ada beberapa fase-fase yang membuat gue kayaknya gue harus bikin deh gitu. Paling nggak gue pernah
sebelum gue die nih, paling nggak gue pernah punya karya yang mengandung unsur spiritual dan etnik gitu. Sebenarnya ini banget ya, waktu itu kejadiannya gini sih, Cak. Gue lagi di Bali, terus gue mau beli oleh-oleh gitu ya. Ya mungkin ini entah guanya kebaperan apa lebay gimana, gue gak ngerti. Pas gue lagi beli oleh-oleh tuh, gue ngeliat ada suling, ada kendang-kendangan tuh jadi kecil apa segala macam, suling gue tiup-tiup gitu. Gak kepikiran apa-apa tadinya gue. Pas lagi niup terus gue liat sekeliling gue. Kalau kita masuk MG musik ya full musik gitu. Full musik. Ini kok alat musik kita gitu ya disatuin sama boxer, maksud gue ya sama makanan gitu, jadi souvenir gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya itu mungkin buat oleh. Makanya gue nggak tahu ini gue yang kebaperan apa gimana gitu ya. Cuman pada saat itu nggak tahu kenapa gue sedih. Harusnya nggak di sini dia tempatnya. Makanya gue ya gimana, maksud gue kayak ada nggak sih toko musik kita gitu yang mau cuman sekedar ditaruh aja buat nggak usah dijual gitu. Lu taruh gamelan atau kendang aja buat sebagai ini Indonesia tuh ini loh. Nggak usah dijual, ditaruh aja situ. Nggak akan kepikiran juga, apalagi mau jualan. Paling nggak kan orang ke situ masuk wis gitu. Ya tapi mungkin ini juga berkat bokap juga gitu ya dulu. Gue pernah ada di situ di lingkungan sanggar tari, kendang dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat gue pada saat itu gue harus punya band etnik nih, sampai akhirnya gue ketemu Erik. Almarhum. Ketemu Roni. Roni yang memang ngebandnya memang etnik gitu. Udah wah ini waktunya nih, emang jodoh gitu. Ya gue pengen, kalau lu tanya, ya gue pengen di situ sih sebenarnya. Pengen punya ya? Pengen di situ. Kalau album solo itu project onani ya. Enak sendiri? Enak-enak sendiri gitu. Gue pikir ya gue harus, pada saatnya sih harus keluar juga gitu. Pada saatnya. Cuman untuk sekarang, ini, nah itulah dari tahun ke tahun selalu banyak musik baru yang datang ke kehidupan gue. Selalu kayak gitu. Tahun ke tahun. Nah gue selalu menikmati musik gue bakal apa ya ujungnya gitu loh. Tiba-tiba gue main metal, pasti beda lagi nih karyanya. Iya sih. Yang gue bikin gitu. Lu harus ngulik lagi nih. Gue harus ngulik lagi. Gue harus bunyinya kayak apa lagi, ntar beda lagi pasti di pala gue, bunyinya pasti beda lagi. Itu yang gue lagi nyari ya takdirnya lah. Sampai akhirnya harus keluar. Kalau dipaksain, gue udah pernah nyoba gitu, paksain gitu. Hasilnya? Belum kayak anak. Ada sih 2 lagu gitu yang kayak anak gue banget gitu. Di mata ketiga itu? Yang solo. Yang solo? Kalau yang di mata ketiga, gue ngerasa itu anak semua sih. Anak semua ya? Gue bikin ya. Maksudnya juga pada saat itu bikin lagu-lagunya juga war aja gitu. Let it flow aja ya? Bener-bener yang war gitu. Nge-flow. Nah, The Squad dalam waktu dekat ini lagi ada proyekan apa? Boleh dibocorin nggak? Oh, mau bikin album lagi. Oh ya? Bismillah. Bismillah mau bikin album lagi. Dan itu album full? Mini album? Rencana sih ya pengennya full. Pengennya full. Full ya? Pengennya full. Bismillah, mudah-mudahan lah tahun-tahun ini bisa kelar. Ya sisanya beberapa job gitu sampai Hammersonic. Mungkin buat kalian yang pengen mensupport albumnya The Squad, mungkin ada makanan, minuman. Widih, sadap. Iya kan, sambil workshop dikirimin. Waduh. Ya buat kalian silahkan. Makin semangat kita bikin album. Iya. Senar baru. Senar gitar atau bass juga. Wah, bass ya. Wah, yuk, bass man. Bass baru. Lu endorsement nggak? Enggak, gue lagi nggak di endorse. Kalau Dingwall itu bukan bass gua. Itu bassnya Om Stevie itu. Om Stevie. Iya. Jadi memang gue tadinya sama Yamaha. Habis itu gue perlu senar 6.
Oh iya ya. Gue perlu senar 6, terus kebetulan Om Steffi sangat perlu sama sound itu. Ya udah akhirnya gue harus pakai bass lingual ini gitu untuk di That's What, karena memang ini yang jadi prioritas gitu sementara. Kebutuhan sound ya. Kebutuhan sound. Oke. Sementara waktu gue harus pakai itu gitu. Oke, dan gue melihat ya, sekarang tuh lagi hype banget. Dan menurut gue itu sukses banget proyekan Death Squad, Ilsokno sama Isyana. Oh iya. Nah gimana sih perasaannya kerja sama seorang Isyana gitu? Berarti ini start dari Isyana di mata gue dulu ya? Di orang gila, Fen. Gue sama fans itu gue sama dia. Akhirnya lu ngefans, padahal tadi enggak ya? Atau gimana? Waktu dia ngeluarin Lexicon, di situ tuh gue tuh sampai yang shit, gue harus main sama dia nih. Dan kejadian, men. Gue kayak gila, gue main. Terus kemarin gue sempet sekali kesempatan main gantiin Mas Bonar di Medan. Bonar Abraham. Gue gantiin Mas Bonar lagi beralangan, gue gantiin, akhirnya gue bisa. Maksudnya main sama sosok yang Lu kagumin banget, men, karena ya jagonya jago beneran gitu. Oh, iya? Ya lu udah lihat video dia yang main Elektron belum? Belum. Lu harus lihat, men. Dia main Elektron. Makanya ya virtuoso lah buat gua. Oh gitu. Bikin lagunya keren. Bikin liriknya juga gue suka banget ya. Dan apa, gue nih kalau fun fact ya, gue tuh seneng sama orang-orang kayak Om Bujana, Erik, ya almarhum bokap udah pasti lah. Maksudnya orang-orang yang punya, menurut gue ya, mungkin gue bisa salah, tapi ada kepekaan yang orang lain nggak punya gitu. Ada sense yang buat gue tuh dredeg gitu. Itu gue seneng tuh sama energi yang unik itu. Dan gue nggak tahu, setiap gue main sama orang-orang itu tuh gue kayak Superman aja rasanya. Oke. Berarti orang-orang ini adalah hero yang menurut lu mempersembahkan musik yang belum pernah ada. Itu satu. Kedua, mereka ngajarin gue tanpa mereka ngajarin gue. Itu yang gue dapet. Maksud gue dari cara, ya kan gue maksudnya ngelihat dia masuk, dia soundcheck. Dan ini semua orang-orang yang selalu seneng soundcheck. Gue tuh gak tahu kenapa ya. Maksudnya, yang turun langsung. Turun soundcheck. Dan Isyana waktu itu, kalau soundcheck gue ikut dong, gini-gini. Gue, energi itu gitu. Dia seorang Isyana loh. Iya sih. Gue berapa kali kerja sama beberapa penyanyi gitu yang soundcheck nggak ada gitu. Pakai stuntman. Iya. Gue udah datang pagi-pagi, terus ternyata yang soundcheck stuntman. Atau Spencer lebih parah lagi tuh. Ya itulah, maksud gue. Ya ini, gitu. Oke. Isyana, gue fans banget gue sama dia, sialan. Parah, men. Orang itu keren sekali, keren banget. Dan dari segi komoditi, dia juga laku ya, diterima ya. Itulah. Dengan musik yang seperti itu. Itulah. Itu kalau nggak berkat Tuhan nggak mungkin, men. Oke. Itu makanya gue energinya yang Bujana. Pemain gitar yang paling antik bunyinya, nggak pernah bending. Kapan gue liat dia bending? Iya. Nggak ngeblues. Oke. Tapi lu lihat gigi kayak apa? Iya sih. Itu kalau nggak berkat Tuhan nggak mungkin, men. Gitu Maksud gue ya. energinya gila. Oke. Isyan, Om Bujana. Monster ya. Gue nggak tahu ada HP-nya. Nggak ngerti gue. Tapi itu yang bikin gue harus main sama dia. Gitu. Oke. Lumayan picky gue. Tapi jadi trigger. ya itulah gue ya hidup sayang kalau ilmunya nggak kita cari kan yang Iya sih. sesuai sama apa yang kita seneng gitu. Apalagi musik-musiknya fun to play buat gue. Fun to play. Seneng banget gue mainin musik-musik yang pertutian. Yoi, gue tuh suka gitu. Suka.
asik. Unison. Terus juga Ishan juga musiknya nggak cuman rock aja, tapi dia ada balladnya juga ya. Itu sama lah, maksud gue di mata ketiga pun ada yang rock, ada yang ballad, ada yang, jadi kayak Toto lah, tau nggak? Toto. Ya kan dia bikin rock banget, dia bikin ballad. Steve Lukather ya. Tiba-tiba lihat tuh deng, tiba-tiba anjing, tiba-tiba Defcon King gitu. Wah anjing. Oke. Iya sih. Itu sih, ya buat gue itu sih. Wow. Ya terakhir kita sama Isyana main di Provinsi Lebes Pecatu ya. Synchronize. Oh iya, itu Synchronize. Itu pengalaman yang gila banget, dan tiba-tiba dari gue harus main sama dia gitu ya. Terus tiba-tiba karyanya dia sama Dead Squad menang AMI. Gue bisa satu panggung sama Om Stevie sama Isyan tuh buat gue thanks God banget sih. Wah, hebat. Thanks God banget. Berkat terbesar tahun, ya setelah habis 2 tahun kita gila di rumah gitu ya. Terus tiba-tiba ada opportunity itu, gue mantep. Senang lah almarhum lihat. Amin bos. Iya itu dia tuh, itu juga jadi salah satu tuh. Wah harusnya di dia gitu kan. Itu guys. Gitu guys. Sorry kalau gue baper-baper gimana gitu, tapi gue tetap. Oke guys, sesi berikutnya kita akan memasuki pop quiz. Waduh. Asik nih. Jadi Apa Sadu cuma bisa menjawab satu dari Siapa nih? 2 pilihan. Oke. Oke? 45 atau 40? 45 apa Atau 40? 40. 45 kayaknya deh. 45 ya? Oh, berarti Lebih seneng yang apa, Low. senar-senar yang gede. gede. Oke. Jako or Billy? Jangan krik. Jaco Pastorius. Oi. Karena kalau nggak ada Jaco Pastorius, Billy nggak gitu mainnya. Oh gitu. Nah. Oke. Tapi sialan. Iya. Oke, next. Megadeth or Metallica? Anjing. Aduh gila lu. Oh gila lu. Megadeth deh. Megadeth. Iya, Megadeth gue. Wow. Megadeth gue, Mustaine gue. Wow. Gue musiknya Mustaine sih. Gak tahu Gue pikir kenapa. Metallica tadi. Gak tahu kenapa men. Walaupun memang source-nya berawal dari situ ya. Cuman gue kan akhirnya mencoba, maksudnya ngulik-ngulik sejarah metal gitu ya. Tapi suka banget Metallica, suka banget. Tapi yang Megadeth ini gue lebih gitu dengernya itu lebih lebih wah gitu. Lebih seneng gue. Lebih senang ya. Walaupun emang ya Metallica juga bukan berarti gue nggak dengerin atau jelek gitu, nggak. Edan men. Megadeth gue. Tetap ada alasannya ya. Oke, next. Seru nih. Jamrud or Bumerang? Jamrud. Dewa or Slank? Anjing. Idola childhood. Tapi kalau childhood iya sih gue lebih denger Dewa sih gue. Oh iya? Iya. Dewa ya, pada masa-masa itu ya? Iya gila. Sekolah tuh gue dengernya itu di mobil. Kirana. Oh lu nggak dibesarin dengan musiknya Slank? Iya, nggak terlalu, tapi ada aja ke style juga gitu di rumah. Cuman gue lebih mintanya masang itu, masang Dewa. Oke. Next. Seru nih. Linkin Park or Limp Bizkit? Linkin Park. Wush. Mesuga or Behemoth? Mesuga. Death Squad or Seringai?
Pertanyaan macam apa ini? Wah gila. Antik juga nih, ini serius nih. Iya. Dia squad lagi lah lo. Nggak apa-apa, lu mau pilih seringnya juga nggak masalah. Dia squad gue gak kenal soalnya. Gue ini baru kenal aja, gue udah mumet pala gue. Aduh. Oke guys, kita langsung sambut Sadu Rasidi, Death Squad. Oke, thank you Sadu. Thank you bro. Thank you banget. Thank you, Caks. Udah datang di sini. Gua yang Sehat terus. Sama-sama Sukses men. terus buat karir lu, makin gemilang bersama Death Squad. Sama-sama. Dan semuanya dilancarkan. Sukses juga buat channel lu, Cakar Berani. Thank you udah datang ya. Sama-sama. Thank you banget. See you guys.